Akhirnya ketemu dengan Honda Beat Street 2025 warna hitam. Ayo kita bedah. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Matic Mania. Hari ini saya di SPS Motor Sleman, langsung dari gudangnya. Ketemu dengan Honda Beat Street 2024-2025. Warnanya adalah hitam ya. Hitamnya adalah matte atau doff, tapi saya raba cukup halus. Mungkin ini adalah satin black. Dan kenapa saya antusias untuk yang warna hitam ini adalah gara-gara strippingnya. Oke, sebelum kita membahas stripping, kita cek harganya. Untuk di Jogja 4 bulan Desember 2024 ini tanpa option pajak, Honda Beat Street 2024 dijual seharga Rp20.200.000. Masalahnya di Januari kan ada option pajak. Ini jadi berapa kan saya nggak tahu. Dan untuk detailnya kita bedah dari depan ya, seperti ini. Ini adalah tampilan Beat Street 2025 terbaru, facelift ya, angkat muka. Dan selain ganti muka, yang bikin menarik adalah peleknya, yang kini bukan pelek 14 inci, melainkan pelek tubeless 12 inci. Ini dari Honda Scoopy Donut pertama, Scoopy yang saya pakai selama ini. Peleknya keren ya, seperti ini. Pelek tubeless, palangnya saya lupa ya, berapa toh? 6 ya, palangnya 6. Oke. Untuk lebarnya ini di 2,15 inci ya. Dan untuk bannya sendiri pelek yang cukup lebar ini ya, made in Indonesia, mereknya Paco. Terus ukur for tubeless ini ya ukurannya ya, tuh 2,15 inci, dibalut dengan ban merek dari Astra sendiri, yaitu Federal. Pastikan rotasinya nggak kebalik di sini. Nah, mohon maaf, ukurannya 100/90 strip 12 strip berarti ban bias ply, 12 berarti rim 12 inci. Dan pastikan kuning-kuning di sini lurus dengan dop ya, tapi ini agak meleset 1 cm lah. Ini untuk keseimbangan ban di kecepatan tinggi. Ada garis hijau di sini. Ini untuk badge pembuatan dan tampaknya seperti ini ya, tanpa garis tengah. Oke. Untuk suspensinya ya standar ya dari Honda Beat. Dengan remnya depan adalah cakram bulat fix sebelah kiri, ukuran 19 cm, dijepit dengan kaliper axial floating sebelah kiri, merek dari Honda sendiri yaitu Nissin Jepang. Dan selang remnya adalah Nichiring. Untuk master remnya ini ukurannya berarti 11 mm ya. Nih, Nissin 11 mm. Nih. Untuk remnya sudah CBS atau Combined Brake System. Karena ini rem depan cakram, rem belakangnya tromol, otomatis dia ada ini parking brake lock ya, seperti ini makanya ya. Tuh. Tapi ini masih keras banget nih. Susah ya. Yang satu pegang kamera soalnya. Ini ada parking brake lock ya. Kita cek dulu. Nah, bisa ya. Parking brake lock. Mas, kalau PBL gini apa nggak merusak seal master rem depan atau seal kaliper depan? Kita coba ya. Ini seperti ini. Otomatis rem belakangnya ngunci. Nih, nggak bisa muter ya. Terkunci. Nih. Kita cek. Depannya muter atau tidak. Karena kalau ini sampai ngerem depan, dia akan tekan dikit-dikit ya, dan bisa menyebabkan entah master remnya ini jebol atau ya kalipernya jebol. Dan jawabannya adalah, lihat nih, dalam kondisi parking brake lock itu rem depan tidak terkunci ya. Nih, wah itu editan mas ya, monggo coba sendiri ya yang punya motor CBS. Nih, yang punya motor CBS terus punya ada parking brake locknya, silahkan dicoba. Nanti dikira saya mengada-ngada. Nih terkunci ya, tuh nih, sedangkan rem depannya los, padahal sedang parking brake lock seperti itu. Nih, jadi nggak ganggu rem depannya ya, parking brake lock. Oke, roda depan sudah. Untuk lampu rem sudah ya, lampu depan sudah LED. Terus lampu sennya masih bohlam ya, sayangnya ya, wajar ya, Matic entry level. Terus yang saya singgung tadi, saya pengen review ini gara-gara strippingnya memang keren ya, anak muda banget. Jadi hitam doff, strippingnya fluo, ada tulisannya Beat, belakang juga Beat. Nih, dengan strippingnya keren ya, Honda Beat Street ya, bacanya street ya. Dan untuk tampak kiri seperti ini. Mas, rangkanya bagaimana? Rangka ESAF garansi 5 tahun tanpa batas kilometer. Misalkan dalam 5 tahun bisa menggeber motor ini 1 juta kilometer, silahkan, masih garansi ya. Mantap loh, 5 tahun Pak De. 5 tahun tuh bentar mas. Ya, secara angka 5 tahun memang bentar. Tapi kalau pemirsa punya anak masuk SD, itu dari kelas 1 sampai kelas 5 SD Pak De.
Ayo bayangkan. Oke, bodinya seperti ini ya. Saya muter dulu karena bolak balik ada komplain, Mas nyutingnya yang jauh. Mohon maaf ya, saya kalau nyutingnya jauh nggak kelihatan, saya kan minus. Makanya Mas pakai kacamata. Saya tuh malas pakai kacamata ya, bikin manja rasanya. Nih ya, tampak kiri. Oke, sudah ya untuk per body-bodian. Kita lanjut aja. Tadi lampu depan, kita lanjut ke lampu belakang. Lampu rimnya seperti ini. Ada yang bilang mirip Supra GTR, ada yang mirip Supra ini. Lampu rem masih bohlam, lampu sen masih bohlam. Untuk suspensi depan kan teleskopik. Suspensi belakang dia adalah swing unit dengan single shock seperti ini ya. Ini mungkin mereknya adalah Kayaba ya, mungkin. Belum cek lagi. Dan kita lanjut ke area roda belakang kali ya. Depan kan sudah rodanya. Saya lepas dulu karena saya mau muter. Dan untuk roda belakangnya ini peleknya sama dengan Honda Scoopy Donut Gen 1. Ini ada ini rim valve-nya ya belok ya gini. Angled 90 degrees 90 derajat. Dan peleknya sendiri ukurannya tentunya lebih lebar ya. Di depan ini pelek tubeless, ukurannya di ini merek Honda Paco nih. J12 berarti rim 12 inci. Terus X MT berarti kode bibirnya peleknya adalah MT dan 2,5 inci berarti lebarnya 2,5 inci. Ingat depan depan 2,15 inci, dia rim 12. Kalau belakang 2,5 inci, lebih lebar. Made in Indonesia, tapi banyak vendor ya, jangan terpaku video ini. Dan dibalut dengan ban merek dari Astra sendiri. Nih ya, Federal pastikan kuning-kuning lurus dengan dop ya. Agak lurus ya, lumayan lurus. Serinya saya putar dulu, biar saya nggak hafal loh. Rotasinya pastikan benar, tampak bannya seperti ini. Dan untuk serinya FT293, ukuran 110/90 strip 12. Strip berarti ban bias plate, 12 berarti rim 12 inci yang artinya lebih lebar daripada roda depan. Oke, ini donat kayak gini ya, beat donat. Nah, seperti itu. Dan remnya belakangnya adalah tromol. Di sini ada sensor speednya, tertutup seperti ini ya, aman. Dan untuk kapasitas oli gardanya agak unik ini. 70 cc Pak D, kecil banget loh. Dan langsung ya untuk mesin ini sebenarnya basisnya Genio ya, mesin undersquare ya, 109 cc, SOAC 2 klep berbandingin paksa dengan kipas kitir-kitir. Nih. Dan mesin injeksi ini diklaim mampu membangkitkan tenaga puncaknya sekian ya, saya lupa. Mau power dan torsi nanti tertulis. Dan kapasitas oli mesinnya cuma 650 cc ya, atau 0,65 liter. Nih, di sini sudah tertulis ya. After drain 0,65 liter ya. Dan ini mesinnya generasi yang versi update daripada Genio karena dia kodenya adalah K1AL. Di situ ada tulisan nih. Terus yang baru untuk area filternya ada yang nyebut kasa filter ya di sini. Strainer di sini pindah ke area kanan. Sedangkan untuk membuang oli bekasnya itu dari sebelah kiri. Ya, beda dengan Genio. Ya. Kebalikan dari Genio nih ya. Untuk drain boltnya, bolt pembuangan. Untuk transmisinya adalah matic dengan kopling kering ya, kopling sentrifugal kering. Terus filter udaranya di sini. Kenceng nggak Mas? Kenceng sih, karena dia juga bertugas sebagai untuk nih menghalau atau rehager ya, menghalau cairan batu kayak gitu yang bisa ke throttle body. Nih, kan cuma ketutupan ini. Nih, saya cek dulu biar pemirsa paham. Yang saya maksud takutnya nggak paham itu. Nah ini loh. Nih, ini kan semacam juga spakbor kan, ditambah dengan kepet kayak gini. Oke, lanjut. Untuk jok ya kayak gini. Mas empuk nggak joknya? Perasaanku lebih empuk ya daripada beat sebelumnya yang keras itu. Nih. Terus kunci kotak konvensional ya. Ya, model keris dengan adanya itu alarm ya, dengan 2 kali klik-klik. Tapi nggak bisa diperagakan, nggak dipasang akinya. Akinya di sini. Terus spionnya belum dipasang ya, ini belum dikirim ke konsumen. Lanjut di bawah jok yang cukup empuk ini ada tangki bensin dengan kapasitas nanti tertera ya berapa liter. Terus di bagian sini ada bagasi yang tidak seberapa luas, nggak bisa buat muat helm juga ini kemungkinan karena nggak luas-luas banget, tapi lumayan lah bisa untuk beli belanjaan. Gula pasir itu banyak loh ini, beras itu banyak. Oke. Terus yang aku bingung malah ini loh sebenarnya, ini buat apa ya gerowong segini banyak.
kenapa nggak dibuat tempat apa gitu. Meskipun sulit ya, tapi piye nih. Lihat, biasanya kan padat ya di sini. Sekarang growong kayak gini. Dan untuk versi Beat 2025, pemirsa udah tahu kan, behelnya plastik Pak, bukan lagi pakai metal, bukan besi tapi plastik. Nih. Oke. Lanjut, bedah apa lagi? Terakhir kita bedah mengenai stang ya. Dari Honda Beat Street 2025 ya. Stangnya seperti ini. Oke, batuk bentar tadi. Untuk area stangnya, jalur stangnya plastik bro. Covernya ini plastik ya, bukan metal ini. Terus hand gripnya seperti ini. Saklar kanan nggak ada apa-apa ya selain tombol starter. Electric starter saja. Ini nggak ada ankle mania. Tuh, nggak ada ya. Tapi setahu aku dipasang ankle bisa. Harganya juga murah ya, nggak sampai Rp1 juta. Murah bagi yang butuh. Terus yang nggak ada idling stopnya. Terus kabel gasnya ada 2 ya, push pull untuk dudukan stang. Terus area kiri ada lampu jauh, lampu dekat tanpa pass beam, klakson di tengah, sen di bawah. Oke, cas 1A dan ini speedometernya di tengah seperti ini. Senterku padangan ya. Nah, tuh. Oke, namanya itu dia. Akhirnya ketemu dengan Honda Beat Street 2025. Saya cek ya, tempat ada minum lumayan ada di sini. Canolan barang di tengah. Ini beban maksimalnya di 1,5 kg. Lebih dari itu bisa ya, tapi resikonya entah bengkok entah patah. Tapi kalaupun patah ini murah. Oke, area footboardnya lumayan luas ya, nyaman, ngegrip juga. Dan kita cek fitur di 2025 apaan. Nah ini dia. Tuh, ada outlet power Pak D. Dan outlet powernya ini 12 watt ya. 12 volt 1 ampere nih modelnya, belum USB. Saya kok bolak-balik bersin ya di sini ya. Apa gara-gara kipas di situ tuh? Ada kipas ya. Dan apalagi nih ya yang bisa dibahas dari Honda Beat Street 2025 ini warnanya hitam itu aja. Oh iya, pelek depan belakang warnanya adalah titanium burn. Ada yang tanya lagi nanti. Lupa nyebut. Dan itu dia cerita singkat dari pertamax7.com ketemu dengan Honda Beat 2024 Beat Street warna hitam yang strippingnya keren banget. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Matic Mania. Saya mau nyebut laris-manis gak ada datanya ya yang ini. Kalau yang Beat, wah laris. Beat Vario laris. Kalau Beat Street gak tahu. Kalau dicampur laris. Beat Series itu laris. Nih, mantap toh. 1 unit Honda PCX Roadsing bisa untuk beli 2 unit ini Beat Street.